Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa semester 2, salam jumpa dari saya Pak Fauzi, pengampu mata kuliah media pembelajaran. Dikarenakan kampus Univet Bandara Sukoharjo masih diliburkan karena pandemi COVID-19, maka materi mata kuliah media pembelajaran saya kirimkan dalam bentuk video rekaman screen-o-matic atau song. Adapun untuk pertemuan pertama ini akan saya paparkan terlebih dahulu adalah RPS, yaitu rencana pembelajaran semester. Untuk CPL-nya tujuannya adalah mengenali konsep dasar media pembelajaran, peristiwa media dalam proses komunikasi dan pembelajaran, fungsi dan manfaat media pembelajaran, macam-macam media pembelajaran, pemilihan media pembelajaran, pengembangan media pembelajaran, media presentasi yang efektif, Microsoft PowerPoint sebagai media presentasi, dan membuat media pembelajaran PowerPoint. Dari CPL ini saya pecah-pecah menjadi CPMK. CPMK ini merupakan formula untuk perkuliahan pertemuan. Maka nanti saya harapkan nanti Anda membaca-baca ya RPS ini terlebih dahulu. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa semester 2, salam jumpa dari saya Pak Fauzi, pengampu mata kuliah media pembelajaran. Dikarenakan kampus Univet Bandara Sukoharjo masih diliburkan karena pandemi COVID-19, maka materi mata kuliah media pembelajaran pokok bahasan yang pertama yaitu media dalam proses komunikasi dan pembelajaran saya sampaikan dalam bentuk rekaman video screencast-o-matic atau SOM. Adapun untuk pokok kajian di pertama ini dalam media dalam proses komunikasi dan pembelajaran, yang pertama akan kita bahas media dalam komunikasi, yang kedua media dalam proses pembelajaran, fungsi media dalam pembelajaran, yang ketiga, yang keempat, manfaat media pembelajaran. Adapun untuk presentasinya sebagai berikut. Media dalam proses komunikasi dan pembelajaran. Konsep media adalah bahasa yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan. Media dalam proses komunikasi adalah komunikasi terjadi ketika dua orang atau lebih melakukan pertukaran informasi yang mengakibatkan saling mengerti. Dalam proses komunikasi, media merupakan salah satu dari 4 unsur yang harus ada, yaitu sumber informasi, penerima informasi, dan media. Diagramnya adalah sebagai berikut. Ini diagram proses komunikasi dalam media dalam komunikasi. Lanjut selanjutnya, media dalam proses pembelajaran, yaitu konsep komunikasi tersebut di atas dapat diterapkan dalam pembelajaran apabila ada keempat unsur tersebut seperti yang tadi, namun ditambahkan lagi yaitu suatu metode pembelajaran. Di sini ada kekhasan dalam media dalam pembelajaran itu adanya metode pembelajaran menurut Hennig et al. Dan Prastanti dan Irawan. Untuk bahannya seperti berikut. Jadi media dalam komunikasi itu kan ini ya
seperti ini alurnya. Tapi kalau media dalam pembelajaran itu ada alur utamanya, yaitu adanya metode pembelajaran. Itu ajar metode pembelajaran ada mata kuliah tersendiri. Media pembelajaran adalah komponen integral dari sistem pembelajaran. Posisi media pembelajaran sebagai komponen komunikasi ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, media itu menjadi sesuatu yang penting dalam pembelajaran, yaitu penyampai dari ide pengkodean sampai mahasiswa itu atau siswa itu mengerti. Jadi fungsi media, yaitu media itu mempunyai beberapa fungsi yang saya garis bawahi. Fungsi media sebagai sumber belajar. Media sebagai sumber belajar memungkinkan siswa untuk memahami segala materi pembelajaran yang ada di luar dirinya. Kemudian untuk fungsi yang kedua, media semantik. Dalam proses pembelajaran, media mampu menambahkan proses pembelajaran simbol, kata atau simbol. Fungsi manipulatif demikian. Lanjut. Fungsi psikologis. Secara psikologis, media itu mempengaruhi pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap dan perilaku siswa. Di antaranya dengan pengalaman baru, dengan pengalaman yang pernah dialaminya. Jadi media itu sebagai pengalaman terhadap siswa. Itu menurut Jerome Bruner dalam Smart-Dino. Ini diagramnya Edgar dan Dale. Itu media itu menyampaikan sekitar 70% materi daripada membaca. Media dalam artian di sini adalah media partisipasi. Padahal dalam media sebagai fungsinya sebagai sosiokultural. Media pembelajaran dapat mengatasi hambatan sosiokultural antar peserta komunikasi pembelajaran yang memiliki karakteristik berbeda, khususnya dengan adat, keyakinan, lingkungan pengalaman. Dengan penggunaan media yang adaptif dapat memberikan rasa yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Jadi media itu sebagai suatu metode yang dapat diseragamkan melihat latar belakang dari siswa maupun mahasiswa. Lanjut. Manfaat media, penyampaian materi dapat diseragamkan. Kemudian guru dapat menyampaikan penafsiran beragam tentang suatu hal melalui media. Penafsiran tersebut dapat diseragamkan dan disampaikan kepada siswa secara seragam. Misalkan ini, melalui media, zaman dulu seperti ini, oh zaman kami seperti ini, ya, dan salah. Proses pembelajaran lebih menarik. Nah, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, menarik, yaitu bentuk visual dari media dapat diubah-ubah sehingga prosedurnya bersifat abstrak itu menjadi sesuatu yang tampak. Proses pembelajaran lebih interaktif dengan media dapat lebih interaktif pelajarannya, yaitu penggunaan media yang dipilih dilanjutkan secara benar dapat membantu guru dan siswa berkomunikasi dua arah secara aktif. Jumlah waktu dapat dikurangi, kualitas belajar dapat ditingkatkan. Demikian untuk presentasi dari saya. Untuk evaluasinya nanti mau dikerjakan di dalam tugas yang diberikan adalah tugas yang dinilai adalah tugas yang diberikan dan diserahkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswa semester 2. Salam jumpa dari saya, Pak Fauzi, pengampu mata kuliah media pembelajaran. Dikarenakan kampus Universitas Bandara Sukoharjo masih diliburkan karena pandemi COVID-19, maka materi mata kuliah media pembelajaran sub pokok bahasan yang pertama yaitu
media dalam proses komunikasi dan pembelajaran saya sampaikan dalam bentuk rekaman video screencast o-matic. Adapun untuk materi yang pertama ini saya sampaikan adalah media pembelajaran dalam proses komunikasi dan pembelajaran. Poin pertama yaitu pengertian media dalam komunikasi. Poin kedua, media dalam proses pembelajaran. Poin ketiga, fungsi media dalam pembelajaran. Poin keempat, manfaat media pembelajaran. Langsung saja untuk uraian pertama yaitu media dalam proses komunikasi dan pembelajaran. Konsep media adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan. Media dalam proses komunikasi yaitu komunikasi terjadi ketika dua orang atau lebih melakukan pertukaran informasi. Jadi kalau media dalam proses komunikasi seperti ini, jadi sebagai perantara media itu. Kemudian media dalam proses pembelajaran, di situ ada sama juga dengan media dalam proses komunikasi, hanya saja keempat unsur tadi, informasi, sumber informasi, dan penerima informasi dan media ditambahkan dengan suatu metode pembelajaran. Kemudian media pembelajaran adalah komponen integral dalam sistem pembelajaran. Posisi media pembelajaran sebagai komponen komunikasi ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi posisi media itu sangat penting, yaitu menyampaikan ide, pengkodean sampai kepada penafsiran kode, mengerti, kemudian umpan balik. Kemudian fungsi media pembelajaran ada 4, yaitu fungsi sebagai sumber belajar, media sebagai sumber belajar, media sebagai alat dan bahan pembelajaran. Kemudian fungsi semantik yaitu media belajar maupun menambah pembenaran kata. Fungsi manipulatif yaitu media belajar dapat memanipulasi objek atau kejadian yang ada dengan perubahan sesuai keperluan, ukuran, warna, serta dapat ulang-ulang penyajiannya. Kemudian media sebagai fungsi psikologis, terapeutis, pengetahuan dan keterampilan perubahan sikap dapat terjadi ketika interaksi dengan pengalaman baru dan media yang baru diperoleh. Ini menurut Jerome Bruno dalam Smart Input. Seperti menurut diagram ketika Edgar Dale ini, bahwa media itu sebagai pengantar materi 70%. Fungsi sosial-kultural yaitu media dapat mengatasi hambatan sosio-kultural antara komunikasi pembelajaran dengan latar belakang si pembelajaran yang berbeda-beda. Kemudian manfaat media pembelajaran yaitu media pembelajaran sebagai penyampaian materi yang dapat diseragamkan. Materi dapat diseragamkan melalui media. Kemudian manfaat lainnya seperti ini, kalau ingin menyampaikan zaman batu, zaman Paleolitikum itu sedikit abstrak untuk siswa, maka abstraksi yang berbeda-beda itu dapat diseragamkan dengan tampilan gambar seperti oh ini zaman batu, oh ini zaman logam, seperti itu. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik dengan ada media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar maupun dapat dilihat atau audio visual juga. Proses pembelajaran lebih interaktif. Dengan ada media dapat membantu diskusi antar siswa, guru dengan siswa, mahasiswa dengan dosen. Jumlah waktu dapat dikurangi, kualitas belajar dapat ditingkatkan. Demikian dari saya. Soal-soal harus dikerjakan di kolom tugas, dan tugas yang dikerjakan adalah tugas yang dinilai adalah tugas yang dikerjakan diserahkan di kolom tugas. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.